Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manajer timnas Wales Ryan Giggs angkat bicara mengenai kondisi Daniel James. Ia menyebut sang winger mulai merasa frustasi karena jarang dimainkan di skuad Manchester United. Menurut Ryan Giggs, minimnya jam bermain yang didapatkannya membuat James mulai frustasi di MU. Ia menilai hal itu wajar karena sang pemuda ingin bermain lebih banyak di skuad MU. Saya tahu bahwa Dan mulai merasa frustasi, seperti halnya pemain-pemain lain yang tidak bermain secara reguler di setiap pekannya. Giggs sendiri berharap James tidak pernah menyerah dengan kondisi yang ia hadapi saat ini. Ia menilai sang winger harus terus berupaya dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ia dapatkan. Ketika Anda berada di klub besar seperti Manchester United, hal yang paling penting harus ia lakukan adalah memanfaatkannya setiap peluang yang ia berikan kepadanya, ujar sang manajer. Manchester United tidak bisa menyalahkan wasit untuk kekalahan 1-2 dari Sheffield United. Pasukan Ole Gunnar Solskjaer memang pantas kalah. Sempat muncul kontroversi usai kekalahan MU di Old Trafford tersebut. Solskjaer mengklaim bahwa David De Gea dilanggar pemain lawan dalam proses gol pertama Sheffield. Meski begitu, mantan kiper MU Mark Bosnich berkata tegas bahwa keputusan wasit sudah tepat. De Gea kebobolan bukan karena dilanggar, tapi memang karena kalah ancang-ancang. Melihat ulang proses gol tersebut, Bosnich yakin wasit tidak membuat kesalahan. Sekilas David De Gea tampak dilanggar, tapi sebenarnya De Gea kalah ancang-ancang dan kalah lompatan. Jadi tidak berkutik ketika pemain lawan menyundul bola. Bosnich yakin Solskjaer dan skuadnya masih bisa bangkit. Harus segera melupakan kekalahan dari Sheffield United kali ini. MU mungkin meremehkan kekuatan Sheffield yang ada di posisi juru kunci klasemen sementara. Rumor kepindahan Elkan Bagot ke Manchester United dipastikan batal setelah bek timnas Indonesia itu resmi menekan kontrak profesionalnya di Ipswich Town. Nama Elkan Bagot memang tengah naik daun sejak tahun lalu. Ia mulai banyak dikenal publik setelah dipanggil Sintayong mengikuti tes timnas Indonesia U19. Bek berusia 18 tahun itu belakangan digosipkan diincar beberapa klub Premier League. Salah satu klub yang digosipkan meminati Bagot adalah Manchester United. Hari Kamis 28 Januari 2020, spekulasi masa depan Bagot resmi terjawab. Sang bek resmi menekan kontrak profesionalnya di Ipswich Town. Melalui akun Instagram resmi mereka, Ipswich Town resmi mengumumkan bahwa sang bek akan melanjutkan karirnya bersama The Trafford Boys. Elkan Bagot sejauh ini sudah debut di tim utama Ipswich Town. Ia pertama kali debut pada laga Papa John's Trophy di bulan Oktober yang lalu. Sang bek masuk di daftar pemain yang dibawa Paul Lambert saat melawan Sunderland di tengah pekan kemarin. Meski ia belum menjalani debut di League One karena hanya duduk di bangku cadangan. Transfer Amad Diallo disambut meriah oleh fans Manchester United. Namun sampai sekarang, pemain 18 tahun itu belum pernah sekalipun mendapatkan kesempatan bermain di United. Amad Diallo telah menjadi pemain United sejak awal musim 2020-2021 lalu. Setan Merah harus membayar 37 juta pound sterling untuk membeli Messi dari Pantai Gading. Itu dari Atalanta. Diallo sendiri baru resmi menjadi pemain United pada Januari 2021 ini. Dia tidak mengantongi izin kerja untuk bisa bergabung dengan United awal musim lalu dan harus menetap di Atalanta. Bergabungnya Amad Diallo membuat persaingan di posisi winger United bakal makin ketat. Diallo bisa bermain di posisi kiri maupun kanan. Dia bisa mengancam pemain lain seperti Mason Greenwood. Walau mengancam posisinya, Mason Greenwood justru senang dengan kedatangan Amad Diallo. Pemain 19 tahun ini yakin bakal akan segera melihat banyak yang hebat dari Amad Diallo. Ole Gunnar Solskjaer sendiri telah menetapkan di mana posisi Amad Diallo akan bermain. Sang manajer akan menempatkan Diallo pada posisi yang sama dengan Mason Greenwood sebagai winger kanan.
Jadi, bakal ada persaingan ketat di posisi winger kanan. Bukan hanya Diallo dan Greenwood, tapi juga ada Daniel James, Juan Mata, Marcus Rashford, hingga Paul Pogba. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan tengah menggelar negosiasi dengan klub La Liga, Deportivo Alaves, untuk rencana transfer Facundo Pellistri. Beberapa hari yang lalu, manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer sudah mengkonfirmasi bahwa Pellistri akan menjalani masa peminjaman di klub lain untuk paruh kedua musim ini. Setelah mendapatkan lampu hijau dari Manchester United, Pellistri pun diyakini sudah menggelar pembicaraan dengan dua klub, yakni Alaves dan klub Bruges. Pellistri diklaim tergiur dengan rayuan klub Bruges. Namun, pemain yang berposisi sebagai sayap kanan itu diyakini selalu menginginkan bermain di La Liga Spanyol. Setelah mendapat pengakuan dari Pellistri tentang keinginannya bermain di Spanyol, Goal Internasional menyebut bahwa Manchester United kini mulai bernegosiasi dengan Alaves. Kini, besar kemungkinan bahwa Manchester United akan menyekolahkan Pellistri ke Alaves guna menimba ilmu serta pengalaman di kompetisi tertinggi. Pellistri yang baru berusia 19 tahun direkrut Manchester United dari klub Uruguay, Peñarol, pada musim panas lalu dengan biaya sekitar 10 juta euro. Meski menunjukkan performa meyakinkan bersama tim U23, akan tetapi hingga kini Pellistri belum juga mendapatkan kesempatan debut di tim utama United, asuhan Ole Gunnar Solskjaer. Manchester United dikabarkan sudah sepakat untuk meminjamkan gelandang serang mereka yaitu Jesse Lingard ke sesama klub Premier League yaitu West Ham United hingga akhir musim ini. Lingard merupakan produk asli Akademi Manchester United sejak menembus tim utama pada 2011 silam. Pemain 28 tahun itu hingga kini sudah tampil sebanyak 210 kali berseragam setan merah. Lingard pun mengalami naik turun performa. Bahkan dalam 3 musim belakangan ia kerap dengan kritik tajam dengan berbagai pihak yang dialamatkan padanya. Sejumlah klub kabarnya siap menampung Lingard, namun kini Sky Sport melansir kabar yang menyebut bahwa West Ham United sudah sepakat untuk meminjam pemain internasional Inggris itu selama sisa musim ini. Selain West Ham United, perwakilan Lingard kabarnya juga didekati oleh 2 klub Premier League lainnya, yakni Newcastle United dan West Bromwich Albion. Namun Lingard menolak proposal keduanya. Kabarnya biaya total yang harus dikeluarkan West Ham untuk meminjam Lingard dari Manchester United adalah lebih dari 3 juta pound sterling, termasuk biaya peminjaman serta gaji Lingard. Musim ini Lingard benar-benar tersisih dari skuad Ole Gunnar Solskjaer. Lingard hingga kini tercatat sama sekali tidak pernah dimainkan di ajang Premier League. Solskjaer memberi kesempatan pada Lingard untuk bermain di Piala FA dan Carabao Cup. Namun Lingard belum tampil maksimal dan gagal membuat sang bos terkesan. Di West Ham United, Lingard bakal bereuni dengan mantan pelatihnya, yakni David Moyes. Bisa jadi Moyes bakal memberi kesempatan bermain reguler bagi sang mantan anak asuh. Arsenal akan menjamu Manchester United di Emirates Stadium pada pekan ke-21 Premier League 2020-2021. Minggu 31 Januari 2021, dua tim ini baru saja meraih hasil yang kontras. Di laga terakhirnya, Arsenal menumbangkan tuan rumah Southampton 3-1. Sempat tertinggal, pasukan Mikel Arteta berbalik menang melalui gol-gol Nicolas Pepe, Bukayo Saka, dan Alexander Lacazette. Sementara itu, MU ditekuk Sheffield United 1-2. MU hanya bisa mencetak 1 gol lewat Harry Maguire. Kekalahan itu adalah kekalahan yang memalukan. Pasalnya MU bermain di kandang sendiri, yaitu Old Trafford. Selain itu lawannya adalah tim juru kunci. Pasukan Ole Gunnar Solskjaer pun kini tertinggal 1 poin dari pemimpin klasemen yaitu Manchester City. Parahnya lagi, City masih punya tabungan 1 pertandingan. MU tentu ingin langsung kembali ke trek kemenangan, namun itu tidak bakal mudah. Pasalnya Arsenal yang akan menjadi lawan mereka juga mengincar hasil terbaik demi coba meninggalkan papan tengah. MU sendiri memiliki catatan cukup mencemaskan kontra Arsenal. MU tanpa kemenangan dalam 5 bentrokan terakhir dengan Arsenal di Premier League, yakni 2 kali seri dan 3 kali kalah. Pada pertemuan pertama di Premier League musim ini, pada pekan ke-17, Arsenal menaklukkan MU 1-0 di Old Trafford melalui penalti Pierre-Emerick Aubameyang. Sanggupkah MU membalasnya di Emirates Stadium nanti?
West Ham United resmi mendatangkan Jesse Lingard Sabtu 30 Januari 2021. Gelandang Manchester United itu direkrut dengan status pinjaman hingga akhir musim. Jesse Lingard diplot sebagai pengganti Robert Snodgrass yang sebelumnya dilepas ke West Bromwich Albion. Ini menjadi rekrutan kedua West Ham United setelah Said Benrahma resmi dipermanenkan manajemen klub. Pemain berusia 28 tahun itu telah mengoleksi 33 gol dari 210 penampilan bersama Manchester United. Sebanyak 20 assist dicatatkan Lingard dan ia turut membantu Setan Merah memenangi Piala FA, Piala Liga, dan Liga Eropa. Lingard dan David Moyes akan kembali berioni, akan tetapi pemain asal Inggris itu tak merasa bakal serta-merta mendapatkan tempat di skuad utama. David Moyes di tempat lain mengatakan siap membantu Jesse Lingard mengeluarkan bentuk permainan terbaiknya. Ia juga mengaku suka dengan karakter bermain pemain barunya itu.